Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Afifah Zikira akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Karida, salah satu penerjemah dari Lingosko. Ya, oke. Sambil nunggu nih kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Ada dari Desemoya, halo Desemoya. Ada juga Bagus Norva, halo Bagus. Selamat sore. Ada juga Anang Sap, halo selamat sore. Dan semuanya, di gimana nih di rumahnya? Apakah lagi hujan atau lagi cerah? Kalau dari sini, dari daerah Jakarta Barat, benar-benar cerah loh dari tadi pagi. Kalau di rumah kamu gimana? Halo semuanya. Udah pada follow Basnas Indonesia? Mungkin tadi malam udah melihat nih salah satu postingannya Basnas, yaitu tentang belanja. Siapa sih yang nggak tertarik sama belanja gitu kan? Apalagi kalau misalnya belanja yang benar-benar dibutuhkan ya. Tapi mungkin kalau mau belanja yang berfaedah juga nih, kita bisa belanja untuk berdonasi juga, sekalian berdonasi melalui Basnas Indonesia tentunya. Di bit.ly/dompet dunia Islam. Nih buat teman-teman sahabat Basnas yang mau membantu saudara-saudara kita di Palestina. Oke. Ya, wah ada juga dari Karanganyar, Jawa Tengah lagi mendung. Halo. Sudah ada belum ya Lingosko-nya? Ya, halo. Ada dari Harold Teike. Halo, Harold. Ada juga dari Royvan A. Royvan lagi di mana nih? Mungkin bisa sambil komen aja. Halo juga, selamat sore juga untuk Mbak Gita Jamil. Halo. Ya, ada juga dari siapa nih? Kak Hanifah Zakia 93 di Magetan, Jawa Timur mendung Kak. Wah, jauh sekali. Senang deh, banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo, Alfi Zakiati. Tangerang sudah cerah Kak. Wah, berarti tadi pagi hujan ya di Tangerang ya? Atau mendung atau gimana nih? Pena Subhan. Ya, sekarang udah ada dari Ligosko, kita invite ya. Halo, Ligosko. Halo. Halo, halo semuanya. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo Kak Rida, apa kabar? Baik, baik. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini sibuk apa aja Kak? Berkegiatan apa aja hari ini? Tadi baru aja ada, ya karena penerjemahan ya, tadi baru aja dapat orderan juga gitu. Ya seperti biasalah, seperti hari-hari biasa. Ya, alhamdulillah. Mantap. Setiap hari selalu aja ada rezeki ya, rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau kita lihat di CV kan benar nih Kak. Kakak ini, Kak Rida adalah founder dan CEO dari Lily Gosco. Betul? Moskow ya, Betul member of Himpunan Penerjemah Indonesia. betul, betul. Dan profesional member of Prozit atau Prozet.com. Ya, pros.com itu jadi komunitas penerjemah sedunia gitu, profesi. Iya. Kak Rida pengen tahu dikit nih kan, Ligosko kan salah satu platform untuk jasa penerjemah kan di Indonesia. Ini awal mulanya banget nih
Kak Rida tahu punya potensi dalam dirinya sebagai penerjemah itu kapan gitu? Oke, jadi sedikit eh, perkenalan ya. Ya. Nama lengkap saya Rida Ananda Lumantobing, dan saya lulusan dari Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Lalu saya dari kecil memang sudah memiliki minat dalam bidang bahasa. Jadi kebetulan kalau boleh sedikit cerita, saya pun juga karena ikut orang tua yang dinas, saya pun juga lahirnya di Australia dan pernah juga tinggal di beberapa negara. Uh, itu sebabnya mungkin karena pengalaman yang saya dapat terima tersebut menyebabkan saya juga tertarik dengan bahasa. Nah, ketika seiring dengan waktu saya juga belajar dan mendapatkan pengalaman, bahkan ketika saya kuliah terutama, saya mulai menyadari bahwa salah satu skill atau talenta yang saya miliki itu adalah di bidang bahasa, dan salah satu skill yang cukup banyak diminati dan diperlukan juga ya untuk sehari-hari adalah penerjemahan. Nah, saya baru menyadari itu sekitar tahun 2015, berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi penerjemah profesional pada saat masih berkuliah saja. Jadi untuk teman-teman juga yang masih kuliah di sini juga sangat diperbolehkan untuk memutuskan untuk mencari pengalaman gitu kan, bisa dibilang gitu, mencari pengalaman, dan bisa juga sangat mendorong diri untuk menjadi lebih baik. Nah, pada 2015 itu saya juga menyadari itu, dan saya masih kuliah, dan meskipun saya juga alhamdulillah lancar-lancar saja dan segala macamnya juga, tapi saya rasa lebih ke pengalamannya juga yang saya ingin dapatkan dalam hal ini untuk penerjemahan. Akhirnya saya mulai memperkenalkan diri sebagai penerjemah. Oke. Berarti awalnya ini kalau misalnya nih sahabat Basnas yang pengen juga mungkin punya potensi gitu di bidang bahasa, langkah awalnya apa sih, Kak Rida, yang bisa di-share nih? Apakah mulai misalnya masuk ke sekolah penerjemah misalnya, atau kursus, atau seperti apa? Sebelumnya saya lupa memberitahu, saya penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya, Inggris ke Indonesia juga. Itu pertama. Lalu kedua, untuk menjawab terkait dengan bagaimana memulainya, semua orang memulai di tahap yang berbeda. Jadi sebenarnya tidak ada kurikulum atau hal yang baku. Bahkan ada yang lulusan sastra misalnya gitu, yang notabene-nya mungkin identik dengan penerjemahan dan segala macam, tapi memilih untuk profesi yang lain. Begitu juga saya, yang mungkin jurusan saya hubungan internasional, juga identik dengan diplomat ya, Kementerian Luar Negeri, tapi saya kebetulan mendalami penerjemahan dan saya di sini gitu. Jadi mungkin kalau mengenai pengalaman saya sendiri tuh harus ada dibangun rasa keingintahuan kali ya, keingintahuan terkait dengan bahasa. Kepo dulu ya berarti ya. Iya, kepo dulu. Kalau sekarang mungkin bahasa sekarang kepo dulu. Oke. Kan sempat kayak baca-baca nih, kita ngeriset tentang penerjemah ini, sebenarnya katanya di tahun 2017 jasa penerjemah itu udah mulai diminati sama anak-anak muda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Menurut Kak Rida nih, ketika berkecimpung di dunia penerjemah, itu apa sih kayak tantangannya gitu yang dirasakan? Ya, saya rasa betul juga ya. Mungkin dengan semakin membaiknya infrastruktur teknologi, IT, dan juga ya globalisasi juga kan, semakin dekatnya kita dengan negara-negara lain, yang kebetulan juga ya bidang saya kan
kuliah juga relevan sama kuliah saya juga, itu sebenarnya benar adanya. Jadi memang betul penerjemahan itu menjadi hal yang cukup diminati gitu, karena dengan ya bagaimana ya, mau bisa dibilang hanya cukup kalau para penerjemah ya, kayak kalau ketika saya di himpunan dan itu biasanya tuh jokesnya itu hanya modal modem dan laptop itu bisa berpenghasilan gitu kan. Jadi memang bisa dibayangkan kan, saya bisa ada di rumah, saya bisa ada di mungkin di hotel, atau saya juga bisa lagi di rumah kerabat, itu saya bisa mendapatkan orderan dan pekerjaan tanpa harus secara fisik dan secara formal kali ya, formal kali. Itu saya harus ke suatu tempat, dan itu juga mungkin sebabnya profesi atau karir sebagai penerjemah itu tidak terlalu kaget dengan adanya pandemi dan work from home ini gitu, karena kulturnya itu sendiri karena sudah kan, terbiasa iya ya, Kak. sudah terbiasa ya rata-rata. Jadi saya kalau boleh sedikit cerita, jadi sebelum saya Linguosko itu sendiri juga, saya juga pernah bekerja di salah satu kantor penerjemah hukum terbesar di Indonesia. Itu juga saya rata-rata cuma seminggu sekali tatap mukanya, meskipun dalam keadaan pra pandemi ya gitu. Jadi begitu juga saya juga dulu waktu pada saat masih sebelumnya juga gitu, kita menerjemahkan seperti itu. Oke, Kak, agak jadi penasaran. Jadi Kakak sebutkan kan pernah kerja nih di salah satu jasa penerjemah hukum ya, terbesar di Iya, Indonesia. hukum. Sebenarnya kalau untuk jadi penerjemah sendiri, apakah ada jenjang-jenjang karirnya gitu atau seperti apa sih? Sepengetahuan saya dan Ataukah baik. seperti ranah industri kreatif yang akhirnya menyebarluaskan saja, kayak kalau kata Raditya Dika tuh kayak kalau misalnya seorang penulis pengen eksis gitu ya, dia harus bikin misalnya tulisan di film, mengembangkan ke film, ke video klip, kemana. Apakah kalau jasa penerjemah itu seperti apa? Jasa penerjemah itu mungkin salah satu jasa atau industri yang meskipun hingga saat ini kalau tidak salah saya masih belum dianggap sebagai industri kreatif, tapi sepertinya mungkin perlu ya pemerintah mempertimbangkan untuk menjadi industri kreatif, karena memang seperti cukup dinamis ya, benar kata Avi juga, dinamis karena harus mengikuti tren juga kan. Kadang-kadang ada juga tadi hukum, kadang-kadang juga penerjemahan bisa juga berbentuk bisnis, tapi juga kadang-kadang bisa juga dalam hal cerpen atau komik ya kan, itu juga bahasanya harus lebih relax ya, lebih menyesuaikan dengan kayak tadi kata-kata kepo ya kan, dan lain sebagainya juga itu perlu disesuaikan. Jadi dari bahasa Inggris yang mungkin A gitu, maknanya A gitu, kita harus sebagai penerjemah memastikan bahwa bahasa tersebut tuh bisa tersampaikan ke bahasa target, bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan juga tetap tidak menghilangkan maknanya seperti itu. Berarti itu kayak setiap dari apa ya, naskah-naskah atau dokumen yang mau diterjemahkan tuh kayak punya tantangannya tersendiri gitu ya? Atau ada proses adaptasinya beda-beda gitu? Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit, saya dulu latar belakangnya memang memulai karir saya dan mengasah skill saya dalam penerjemahan itu ketika saya kuliah. Banyakkan rujukan dokumen penerjemahan saya rata-rata bersifat akademik. Jadi kajian gitu. Dan kebetulan memang karena tuntutan itu juga ya, tuntutan jurusan juga mengharuskan saya juga membaca literatur cukup banyak, dan itu juga mengasah. Nah, tapi seiring dengan waktu, karena ingin menjadi penerjemah yang profesional, tentunya harus memiliki keahlian yang lebih gitu kan. Dalam artian kita harus memiliki fokus, ya kan. Bisa saja saya tetap menerjemahkan dokumen akademik dan abstrak dan jurnal segala macam, saya tetap melakukan itu. Namun akan ada suatu titik
tertentu di mana kita akan melakukan spesialisasi, ya kan? Spesialisasi mungkin Oke. bisa dibayangkan gitu kan. Nah, kebetulan dari 2016 sampai saat ini saya menemukan diri saya lebih condong kepada dokumen hukum dan bisnis gitu. Oke, siap, Dan siap. adaptasi ya pasti tentu ada adaptasi, iya tentu ada adaptasi. Kalau maksudnya kan kalau maksudnya setiap jenjang pendidikan atau setiap Mm-mm. jenjang pekerjaan itu kan kayak punya apanya ya, bahasanya masing-masing gitu, yang kayak istilah-istilah tersendiri gitu loh. Itu Betul. caranya maksudnya kakak terus belajar untuk baca atau seperti apa sebelum menerima job nih ya, sebelum menerima job. Tentunya di situ kita memang ditantang dan di situ juga pertanggungjawabannya kita sebagai penerjemah. Jadi sebelum menerima orderan kita pastikan kita mampu mampu menerjemahkan dokumen yang ditanyakan atau diberikan dari klien atau orang yang meminta tolong kita. Terkait dengan bahasa-bahasanya, iya betul. Jadi memang itulah tantangannya, memang harus belajar sesuatu yang bukan bidang saya. Saya cukup kaget ketika saya harus belajar kaitan-kait dan istilah-istilah hukum. Meskipun saya jurusannya mungkin sosial kan, soshum ya. Fisip, saya kan fisip juga. Tapi saya tidak sampai tidak menyangka saya juga harus mempelajari konteks-konteks hukum dan juga kadang-kadang bahasa-bahasa Latinnya juga dan lain sebagainya. Itu pun juga itu dipastikan harus bagus karena orang yang menerima penerjemahan kita itu pasti tahu bahasanya gitu dan mereka ahlinya gitu kan. Meskipun kita perantara ya, penerjemah itu kan seperti perantara ya dari orang A ke orang B gitu, pengen menyampaikan suatu pesan, tapi pesannya harus sampai dengan baik gitu. Kitanya juga harus mengerti meskipun kita juga bukan jurusan itu. Di situ sih sebenarnya tantangannya. Dan memang perlu dengan latihan, dan latihannya bagaimana ya, kalau dari saya sendiri sih dari itu sih dari dimulai saja gitu. Memang sesimpel itu, dimulai saja. Dimulai dari yang nyaman dulu gitu kan. Kalau saya dimulai dulu, iya betul, dimulai dulu seperti itu. Jadi dimulai dulu, nanti kan pasti akan ada kesalahan, nanti juga ada koreksi. Saya dulu juga pas awal-awal juga tidak minta dibayar, dibayar. Jadi mungkin itu jadi satu pertimbangan ya. Awalnya tuh penting untuk membangun portofolio dulu gitu ya. Kalau orang fotografi kan portofolio ya, sama juga kurang lebih. Iya, betul. Ya kan, portofolio buktinya mana nih kamu menerjemahkan gitu, atau mana buktinya dokumen yang sudah diterjemahkan. Nah, kalau di awal tidak punya pengalaman, bagaimana kan? Nah, pastinya kita perlu, dan kadang-kadang ya bisa minta tolong mungkin orang terdekat atau teman gitu yang membutuhkan. Nggak usah yang besar-besar, mungkin 1 halaman 2 halaman saja gitu kan. Oke, siap. Untuk memulai, tadi bener sih, dimulai dulu. Oke. Sahabat Basnas, sebelum kita lanjut ngobrol lagi sama Kak Ridanya, saya mau mengingatkan nih buat sahabat Basnas bisa untuk berdonasi melalui bit.ly basnas.go.id/sedekahbasnas atau basnas.go.id/transfer zakat untuk membantu nih meringankan beban dari sesama yang membutuhkan. Oke, kita lanjut lagi nih obrolannya bersama Kak Rida. Oke. Kak, berarti kalau misalnya Lingosco ini udah berdiri dari tahun berapa ya? Ya, jadi kita tuh berdiri itu tepat di tengah-tengah pandemi pada 6 Juni 2020. Kalau teman-teman ingat pada saat itu kan kita lagi takut-takutnya, lagi bingung-bingungnya kan di rumah, dan mungkin juga yang bekerja mungkin juga mengalami penyesuaian juga dalam pekerjaannya, yang kuliah juga, yang sekolah juga kan. Bisa dibayangkan waktu itu pengumuman pertama kasus COVID di Indonesia Maret, itu sekitar 3 bulan kemudiannya kan.
2 bulan Oh, kemudian. berarti membangun ini jasa penerjemahan ini berarti awal banget tuh pas pandemi ya? Pas pandemi, kalau kebetulan kalau dari saya sendiri pada saat pandemi, Linguasko itu pada saat pandemi, meskipun saya juga punya pengalaman sebelumnya gitu. Oh, mantap, mantap. Mm-mm. Nih Kak, biasanya kan kalau pandemi gitu kan orang-orang apa ya, ibaratnya beralih gitu kan, maksudnya beralih Beralih ya. profesi, entah itu jualan makanan. Kalau kita lihat di sosmed, banyak dong Iya, jualan soalnya banyak banyak makanan. banget waktu pas awal-awal pandemi itu banyak sekali ya, banyak sekali. Iya. Terus bisa juga dia jualan baju dan segala macam. Nah, sebenarnya kalau Iya. gimana ya? Kalau misalnya sebagai jasa penerjemah nih, Mm-mm. ada gimana nih untuk bertahan di masa pandemi itu seperti apa? Apakah memberikan jasa fee atau yang benar udah nggak apa-apa lah kita yang gratis-gratis aja misalnya, misalnya atau seperti apa Kak? Mungkin mungkin semua tergantung dari di mana kita berdiri kali ya, di mana kita berdiri. Jadi Mm-mm. kayak kalau kita tentunya kalau masih baru memulai, ya tadi pertimbangan awalnya tentunya yang tadi saya bilang mungkin pertimbangin untuk membangun portofolio dulu, profil dulu. Jadi untuk memberikan eh, apa ya kayak biar pede lah gitu, bikin orang pede sama kita, kita juga pede sama diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah sebelum pandemi juga sudah menerjemahkan dan mungkin sudah ada pengalaman juga sebelumnya gitu kan. Saya rasa juga mungkin sangat mungkin juga ada pengurangan order gitu kan. Jadi pasang surut namanya juga usaha kan. Usaha tuh Mm. sangat sangat mungkin kan kadang banyak sekali, kadang nggak ada sama Mm-mm. sekali gitu. Tapi namanya hidup kan ada naik turunnya gitu, kita berusaha Yeah, untuk mengambil that's positifnya life. kan. That's life, exactly, ya kan. Jadi maka dari itu tentunya kalau dari saya sendiri ketika benar-benar pada suatu hari itu kosong, jadi tidak ada orderan, itu kadang terjadi. Eh, saya mengusahakan untuk mencari cara untuk mengembangkan diri. Jadi mungkin mendengarkan podcast atau mungkin ada training-training atau webinar yang mungkin berhubungan dengan pengembangan diri maupun terkait dengan penerjemahan itu saya ikuti gitu. Jadi saya pastikan juga meskipun tidak mungkin tidak mengerjakan atau bekerja secara apa ya secara profesi saya, tapi saya tetap melakukan hal yang produktif gitu. Apalagi lagi pandemi kan, jadi kadang-kadang Mm. ya capek sih. Kadang-kadang ada juga yang bilang katanya Zoom fatigue ya. Jadi kayak habis ke Zoom lagi, ke Zoom lagi, ke Zoom lagi gitu ya. Ya mungkin kita kita sesuaikan saja gitu. Kalau mampunya satu Mm-mm. hari dua gitu. Kalau memungkinkan dua, ya mungkin oh, pagi satu, terus sore satu, habis itu istirahat lah gitu. Penting untuk beristirahat juga. Meskipun kita di Mm. rumah, tapi kita bekerja juga gitu kan. Kita tidak boleh lupa Nah, ya, itu. Seperti itu. Ya. oke. Betul, betul. Nah, berarti pas awal nih udah yakin, udah mantap gitu untuk membentuk si Lingosko Lima ini, Moskow. Iya. Lingosko ini. Nggak Nah, ini apa-apa, iya. uh, Iya. ini nggak gimana sih ngebentuk timnya tuh seperti apa? Apakah merekrut dari teman terdekat atau dari pertemanan atau seperti apa? Oke, jadi cerita sedikit ya mengenai Link Moskow Hmm. ya. Jadi tadi udah dijelaskan tahun 2020 Juni dimulai. Eh, jadi saat ini Link Moskow sih sebenarnya sudah eh, merupakan ya cukup berkembang gitu. Kami memiliki 6 bahasa kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda. Dan ada 6 layanan lainnya, tapi termasuk penerjemahan kan, penerjemahan, proofreading, CV juga, kita juga kayak membantu CV, cover letter yang untuk lamaran kan, lamaran kerja, subtitling juga untuk subtitling kayak di film-film itu kan, dan juga kami juga melakukan copywriting juga kan, kalau copywriting untuk Hmm. iklan-iklan itu juga kan. Serta juga transkrip. Jadi kalau teman-teman yang mungkin di institusinya butuh audio transkrip atau video transkrip, transkrip skripsi gitu segala macam gitu, Hmm. tim kami bisa membantu gitu ya. Jadi ya alhamdulillah tanggal 6 Juni
dalam waktu dekat ini kita akan 1 tahun Lingmosko. Jadi kadang-kadang juga nggak, Wih, iya, happy Enif, kadang-kadang happy nggak Enif. happy anniversary ya, ini 1 tahun pertama, alhamdulillah. Dan bisa dibilang alhamdulillah cukup cukup pesat juga, dan teman-teman juga bisa lihat di situs kami di lingmosko.com gitu, untuk lebih lanjut. Dan balik lagi ya tadi ya, latar belakangnya itu bagaimana cara membuat timnya ya. Awalnya saya memang ada eh, keinginan untuk buat suatu bisnis kan, tapi tentunya sama Hmm. seperti semua orang, bingung mau ngapain gitu kan, mau Hmm. ngapain ya gitu, ya kan. Terus ya karena kebetulan saya juga sedang sedang tidak memiliki kesibukan pada saat itu, pada saat yang singkat tersebut Hmm. sih gitu kan, sekitar 2 mingguan gitu, saya akhirnya memutuskan untuk melakukan memutuskan untuk membuat bisnis penerjemahan. Karena ya tadi ternyata meskipun pandemi naik turun itu pasti gitu ya, tapi Hmm. kalau kalau perlahan-lahan tuh terus menerus cari gitu, ada aja gitu yang butuh gitu kan, namanya juga dokumen apa segala pasti ada. Nah, terkait dengan pembangunan pembentukannya itu, awalnya saya bersama salah satu kenalan saya, itu benar-benar dibuat dari Google Docs. Jadi benar-benar kayak yang Oh. kita, ya Google Docs ini benar-benar kayak suatu gagasan yang benar-benar yang kayak, yuk kita bikin, terus kayak bikin bullet pointnya apa segala macam gitu kan. Jadi bisnis plan lah ya, bisnis plannya awalnya seperti itu. Hmm. Dan kebetulan karena lumayan berkembang, jadi kadang-kadang saya kontak dalam waktu seminggu bisa 3 kali sekali, 3 hari Hmm. sekali, apa 3 kali ya, 3 kali sekali dalam seminggu. Tapi singkat cerita itu tidak berlangsung lama, karena satu dan lain hal dia memiliki prioritas yang lain. Akhirnya saya sendiri waktu saat itu kan, akhirnya saya sendiri. Dan saya sadar bahwa saya nggak bisa sendiri gitu, karena ya di mana-mana tuh sekarang udah eranya kolaborasi ya, bukan kompetisi lagi Betul. gitu kan. Ya jadi tidak usah terintimidasi atau apa, dan memang eh, anggap saja itu sebagai suatu tempat ya untuk sama-sama berkembang gitu kan, sama-sama berkembang. Itu yang saya biasanya eh, saya utarakan kepada tim saya gitu, dan saya sendiri, diri saya sendiri juga. Akhirnya saya ya mungkin bisa dibilang dia di awal-awal saya memang mencari rekan-rekan terdekat gitu, karena tentunya kan orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda kan. Maksudnya Mm-mm. ya, ya kan tidak bisa disalahkan juga gitu, kayak misalnya mau ikut tapi syaratnya A B C D. Nah, kemungkinan kita bisa memenuhinya A sama B gitu kan. Ya udah, tapi bukan salah dia, tapi memang tidak, ya mungkin belum bisa Mm-mm. bekerja sama gitu kan. Akhirnya saya membuat tim, dan tentunya berdasarkan pertimbangan saya dan juga pertimbangan yang lainnya juga. Dan kita juga cukup dinamis. Dan by the way juga, ngomong-ngomong juga, semuanya anak muda, Oke, berusia mantap. berusia berusia mungkin 20 tahunan ya, 20 tahunan gitu. Dan ya bisa dibayangkan juga mungkin ya, tidak kaku-kaku, sekali gitu. Jadi kayak Hmm. memang santai aja gitu kan, kayak kalau ada apa-apa gitu bisa dikabarin dan segala macam juga. Dan kami juga selaku tim pusatnya gitu kan, yang Linguosko-nya itu eh, ada sekitar eh, 5 orangan, tapi kita juga punya mitra-mitra gitu, mitra-mitranya juga yang kebetulan merupakan tim penerjemah kami gitu, di masing-masing tadi bahasa yang tadi saya sebutkan, Jepang, Hmm. Belanda gitu kan. Itu ada yang mau ada yang bertanggung jawab untuk eh, memastikan bahwa departemen bahasanya itu kan jalan dengan baik. Dan mereka itu eh, ada yang tinggal di Indonesia, dan tapi ada juga yang tinggal di luar negeri. Jadi kebetulan kalau Oh. sebagai informasi, kayak penerjemah yang menaungi bahasa Jepang, dia saat ini tinggal di Toyama. Dan yang di Jerman tuh di daerah sekitar Berlin kalau tidak salah saya gitu. Jadi bisa dipastikan kan mereka memiliki pengalaman bekerja juga di sana, kuliah di sana, dan memiliki work permit juga ya. Jadi artinya ya nggak mungkin lah gitu, ibarat kata bahasanya uh, ya apa, asal-asalan gitu kan. Jadi dijamin lah gitu, seperti itu.
Tentu penting Oke. untuk memiliki tim Oke. yang bisa dipercaya sih dan bisa bekerja sama. Gitu sih. Hmm. Kak, kan kalau misalnya kita tahu nih, kalau dari ini kan jasa penerjemah kakaknya udah sebagai penerjemah teks sumpah ya kan, yang dimana Gimana? Maaf. melalui kan kalau jasa penerjemahnya Karida ini kan udah dianggapnya sebagai penerjemah Ya teks betul. sumpah ya kan. Nah, ini Iya, proses iya. atau tahapannya tuh gimana sih, tahapan pengurusannya agar dapat legalnya tuh seperti apa? Oh, jadi begini. Jadi kayak kalau di Linguas Pro itu Hmm. kita untuk penerjemahan tersumpah itu salah satu layanan kami, gitu kan. Jadi kita menyediakan penerjemahan tersumpah gitu. Namun kami juga menyediakan penerjemahan tidak tersumpah profesional saja gitu. Itu semua tergantung dari kebutuhan. Jadi memang kami juga ada konten-kontennya juga beberapa minggu yang lalu, mungkin bisa dilihat at Linguosco ya, Hmm. at Linguosco. Nanti mungkin juga teman-teman bisa follow juga dan lihat. Kami suka memberikan konten-konten informatif dengan harapan juga bisa mengedukasi teman-teman semua gitu, teman-teman sahabat Basnas juga yang sedang mendengarkan di sini dan menyaksikan juga bahwa tidak semua dokumen itu memerlukan penerjemahan tersumpah gitu. Jadi memang tergantung dan kami tidak tahu dengan uh, perusahaan yang lain ya, tapi kalau kami biasanya kami tanyakan dahulu gitu butuhnya bagaimana dan seperti apa, karena kadang-kadang ada kalanya tidak butuh gitu, tapi karena ketidaktahuan akhirnya mereka menggunakan penerjemahan sumpah padahal harganya ya cukup berbeda gitu, cukup signifikan, karena kan ya benar kata Afi gitu, untuk mencapai sebuah penerjemahan tersumpah itu kita harus memiliki seseorang yang sudah disumpah oleh SK Gubernur dan dia dapat bertanggung jawab dan menjamin keabsahan dari dokumennya gitu. Maka dari itu biasanya biasanya nggak bisa orang sembarangan kan, kayak saya pribadi belum penerjemah tersumpah. Bukannya belum bisa, tapi karena memang belum ada pembukaan karena pandemi kan. Namun Oh. di dalam tim kami memiliki uh, rekanan juga yang bisa kami ajak kerjasama dan beliau juga uh, memberikan apa ya kayak pengalaman juga, exchange juga dengan harapan nanti mungkin suatu saat kita juga bisa juga uh, tim penerjemah kami itu terdiri dari penerjemah yang sudah melakukan penerjemahannya di bidangnya masing-masing lebih dari 5 tahun. Jadi sebenarnya apabila dibuka uh, penerjemahan tersumpah, mungkin pendaftarannya ya gitu ya. Insya Allah kita bisa sih, kita itu gitu, kita bisa itu. Jadi tinggal tunggu saja dari pemerintah gitu kan, dari pemprov gitu, seperti itu. Wah, menarik banget nih ya pembahasannya tentang dunia penerjemahan. Kalau misal sahabat Dasnas yang mau berpartisipasi dengan tanya jawab secara live, mungkin bisa join ya. Nanti kita invite. Atau enggak misalnya malu-malu, ya bisa di kolom komen atau di kolom pertanyaan ya. Boleh banget ya, silakan kalau ada yang mau menanyakan gitu bisa langsung Makanya juga gitu. tuh. Nah, terus mau mengingatkan kembali nih kepada sahabat Dasnas untuk membantu nih, misalnya membantu melalui Basnas berdonasi. Salah satu donasi yang sedang Basnas buka yaitu adalah membasuh luka Palestina. Ini linknya Oke. bisa dilihat di Basnas Indonesia atau di bit.ly/dompet dunia Islam. Nanti bisa dilihat ya. Ya, teman-teman mungkin bisa dilihat juga tuh di akun Instagramnya di Bahasa Indonesia ya. Ya, mungkin semakin dipermudah juga mungkin kalau yang punya M-Banking, silakan Oh, dibuka aja. bisa Mungkin langsung dari M-Banking ya? semakin bisa. Nah, sekarang mau lanjut nih. Oke. Kan tadi kita udah ngomongin tentang dunia penerjemah, udah ngobrolin juga tentang awal mulanya nih. Tapi kalau kita agak ngomong tentang masalah apa ya, berbagi nih Kak. Boleh banget ya Apa? berbagi. Nah,
Kalau misalnya menurut Karida kan sekarang di sosial media gitu kan, atau mungkin Karida lihat dari teman-teman Karida gitu kan, banyak yang mulai aktif mengupdate gitu tentang donasi sosial Update. gitu kan. Entah Oke. itu dari bantuan logistik, entah itu bantuan apa ya, sesuai interestnya dia apakah ke lingkungan gitu kan. Kalau menurut pendapat Karida nih tentang anak muda yang aktif berbagi itu seperti apa ya? Tentunya baik ya, tentunya baik karena Hmm. eh, apa ya kayak ya mungkin dia di dari secara logika aja gitu sama kita dan secara agama juga ya maksudnya kalau bagi teman-teman agama Islam juga kan semakin kita membagi kan ya pastinya kita akan dapat lebih gitu udah dijamin gitu kan dan sesimpel itu sebenarnya untuk sahabat Basnas juga gitu jadi untuk bagaimanapun bentuknya gitu kan jadi dalam hal ya kalau bisa material alhamdulillah gitu tapi kalaupun tidak gitu sesimpel untuk membagikan ilmu atau sharing pengalaman gitu juga udah bisa bermanfaat itu sudah sangat baik gitu kan dan ketika ada gerakan-gerakan seperti itu dan sekarang juga semakin banyak ya wadahnya platformnya juga dan apa ya antusiasmenya juga gitu kan kita juga bisa lihat di makanya di media sosial Twitter, Facebook itu jadi galang gitu kan dan akhirnya terkumpulkan dan bisa disalurkan gitu kepada yang seharusnya gitu itu cukup langkah yang cukup baik dan belum atau mungkin terbatas ya dulu ya gitu jadi sekarang udah sangat membantu dan ya teman-teman juga mungkin tentunya bisa melakukan hal tersebut melalui Basnas juga gitu kan ya. Oke. Kalau di uh, ling Lingosko sendiri Moskow. gitu, oh, kenapa beribet ya Lingosko sendiri itu ada nggak sih kayak aspek-aspek berbagi gitu yang ditekankan yang oleh kakak gitu melalui Mungkin kalau dari platform-platformnya atau ya itu mungkin tadi yang sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi mungkin uh, kita kan usaha ke bisnis ya, tapi tim saya gitu memberikan usulan dan memang saya setuju juga itu terkait dengan konten apapun yang keluar dari Ngosko untuk media sosial kami, terutama Instagram gitu ya, Instagram dan website gitu, dipastikan seimbang antara promosional sama educational juga gitu. Jadi silakan juga disimak gitu ya, dilihat di @lingmosko dan di follow juga mungkin ya kalau tidak Iya, tidak silakan keberatan di gitu. follow. Iya, keberatan karena dipastikan tim kita akan sangat mengusahakan kok ngasih banyak sekali kayak konten-konten itu. Ya seling-selingannya juga memang ya namanya juga usaha pasti kan ada promosinya juga ya. Tapi kita buat juga tuh banyak kadang-kadang ada apa ya materi-materi kita seperti grammar 101, grammar 101. Itu kita memberikan perbandingan seperti kata-kata apa gitu ke can and cannot atau apa allow and allow. Jadi kayak kata-kata yang mungkin mirip secara struktur, secara tulisan atau secara ejaan gitu, tapi ternyata kata-kata tersebut berbeda. Terus ada juga kita punya word of the week, itu kayak kosakata mingguan bahasa Inggris itu setiap hari Minggu. Jadi kita memiliki, jadi sebenarnya kita punya konten-konten. Kita juga punya kosakata Kamis. Itu kalau untuk teman-teman yang memiliki memiliki minat yang lumayan ya dan ingin mempelajari lebih lanjut mengenai bahasa Indonesia atau perbahasannya itu sendiri, kosakata dan lain sebagainya, itu kita juga mengemasnya harapannya dengan ya untuk anak-anak muda ya dan bisa dimengerti. Jadi kita tidak mau konten kita tuh tidak bisa dikonsumsi dan ya mungkin susah pusing gitu kan. Makanya kita pakai visualisasi, pakai kata-kata dan banyak juga penjelasan lebih lanjutnya kita kasih ke caption itu secara cuma-cuma. Jadi kayak dan tadi juga konten bahasa kita. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya juga mau memulai
belajar atau memiliki minat bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, ya kan, bahasa eh, ya bahasa Inggris juga dan lain-lainnya, itu bisa ke Lingosco karena kita sering update tuh fakta-fakta menarik. Jadi kadang-kadang nggak selalu bahasa sih gitu kan, tapi kan tadi yang tadi saya bilang di awal ya kan, dimulai dari keingintahuan kan, kekepoan kita gitu kan. Nah, untuk membuat diri kita kepo kan kadang-kadang perlu ada dorongan kan, kadang-kadang langsung sih, Betul. tapi kadang-kadang ada dorongan gitu. Nah, mungkin salah satu medianya harapannya dari Linguosco itu untuk berbagi itu. Jadi kita juga pengen edukasi bahasa, edukasi pentingnya, ya mungkin kalau sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia gitu, berbahasa yang baik gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau, tapi apakah jadinya kita nggak boleh ngomong, tidak boleh berbicara nggak formal? Boleh, boleh gitu. Cuman tapi kan kalau Siap, untuk siap. ya tapi diusahakan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu. Itu tujuan kita untuk sharing dan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Kalau misalnya nih kayak semacam pelatihan gitu udah apa ya, sedang digalakkan atau gimana nih Kak? Misal pelatihan bahasa Inggris misalnya. Apakah ada ke arah sana? Ya, terputus. Halo, kedengeran nggak? Terdengar atau mau diulang lagi pertanyaannya? Boleh diulang, boleh. Boleh diulang. Nih ada nggak kalau dari Linggosco ini untuk belajar gitu kayak mengadakan kelas kayak webinar atau gimana gitu tentang bahasa Inggris dan segala macam. Saya sempat ngelihat ada pertanyaan itu. Oh, oke. Oh ya, terima kasih ya. Soalnya saya agak bingung maksudnya kayak Instagram itu juga. Jadi terima kasih yang untuk menanyakan. Mungkin kalau 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 ada apa ya? Kalau ada permintaan ya, demand atau kayak dari segi komunitas dan dari segi teman-teman yang butuh, ya kita bisa sangat mempertimbangkannya gitu kan, bisa mempertimbangkannya termasuk webinar dan mungkin kiat-kiat dan segala macam gitu, selama itu sesuatu hal yang kita bisa apa ya, bisa kita share dan kita bisa tanggung jawabkan, dalam artian memang kita paham itu gitu kan, kita itu profesi kita gitu kan, kenapa tidak gitu kan, kita juga dengan senang hati juga ingin uh, berbagi kan, itu kan, tapi kan berbagi itu kan berbagi dengan positif dan bertanggung jawab, bener kan, kayak tentunya harus berbaginya juga yang baik, yang sesuai gitu, yang bermanfaat juga gitu, seperti itu. Jadi kalau apabila ada apabila ada apa ya, permintaan atau kayak demand dari ringan gitu, itu bisa dipertimbangkan sih dari kami, dan bagaimanapun mungkin kolaborasi sama yang lain atau bagaimana gitu, tapi tentunya Linguosco sangat terbuka sih dengan segala upaya-upaya untuk berbagi seperti itu gitu. Nah, ada juga yang masuk di kolom pertanyaan, menanyakan, Kak, aku punya ketakutan nih untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Ada caranya nggak untuk untuk menaklukkannya? Menaklukkannya ya. Sebenarnya sebenarnya jadi tadi sih sebenarnya nggak ada rumus yang pasti ya, karena kan nggak seperti matematika kan ya. Orang dan setiap orang berdirinya di tempat yang posisi yang berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin sudah ada pengalaman apa segala macam. Tapi mungkin untuk keberanian dan kemampuan untuk itu dipastikan sih sebenarnya percaya diri dulu ya, mungkin kayak membangun rasa percaya diri gitu. Bisa dari sesederhana berlatih. Memang sih kayak terkesannya, nah ini kok udah pernah dengar sih di mana gitu, di YouTube atau apa gitu. Tapi memang bener adanya gitu kan. Karena memang segala sesuatu tuh ada proses kan. Jadi kayak memang harus berlatih gitu. Berlatih itu tapi dibawanya enjoy. Memang sih terkesannya gimana caranya kan, latihan kan capek gitu kan, Kak gitu. Ya makanya dibawa enjoy. Misalnya kalau bagi teman-teman yang suka film gitu, suka nonton Netflix,
dicoba aja Netflix. gitu. Mungkin Netflix gitu kan, dicoba saja, dilihat tuh dialognya, tapi pakai bahasa Inggris. Nah, kalau udah bisa, maksudnya subtitlenya jangan diganti ke bahasa Indonesia gitu. Pelan-pelan gitu kan. Tentunya saya yakin kita kan juga eh, udah sekolah tuh kalau nggak salah ya, kan 12 tahun Mm-mm. belajar tuh berapa tahunnya udah ada bahasa Inggris ya. Mungkin tapi kalau kurikulumnya berbeda, tapi intinya adalah expose dengan bahasa Inggris itu pasti Mm. ada kan dari kecil kan gitu, dari kecil. Dan Mm. belum lagi kalau les atau apa kan. Nah, ya, jadi sesimpel melakukan tadi kalau nggak nonton Netflix pakai subtitle Inggris, atau kalau lebih bagus lagi kalau udah oke banget ya, nggak usah pakai Mm. gitu kan. Nanti dicatat tuh, memang sih manual banget dicatat. Ada mungkin kan ngomong-ngomong kok ada kata-kata yang nggak ngerti ya gitu kan. Apa nih kata-katanya Mm-mm. gitu kan. Misalnya exterminate gitu kan. Exterminate itu kan menghilangkan gitu kan. Exterminate. Tapi cari dulu tuh di Google artinya apa gitu kan. Terus dicatat. Nah, dulu tuh saya belajar bahasa Inggris gitu. Tapi kalau dulu saya lebih manual lagi sih, pakai pakai buku gitu. Kayak buku, maksudnya buku novel saya baca Harry Potter tuh. Mm. Harry Potter tuh, Oh iya ya. ya kan ya, Yang tebel itu ya bahasanya Kak? yang tebal dan tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi memang Betul. belinya tuh yang bahasa Inggris gitu kan. Dan ada sebagian juga yang pinjam dari perpustakaan sih. Terus ya, jadi saya punya eh, catatan kecil itu ada terdiri dari kata-katanya, terus habis itu definisinya sama contoh kalimat gitu. Terus saya baca Oh. sehari gitu, iya. Nah, kalau sekarang sih udah lebih enak ya, maksudnya bisa taruh di catatan HP atau di tablet atau mana kayak gitu kan. Jadi udah lebih mudah lagi apalagi sekarang. Nah, selain tadi kan kalau kalau film, ada juga kalau mau dengerin musik, baca liriknya. Jadi selain kita Hmm. juga memaknai liriknya, terus mungkin sampai kayak tersenduh-seduh atau apa gitu kan. Ya, jangan sampai situ saja. Mungkin kalau ada kata-kata yang baru, dicatat gitu kan, dihituin gitu. Nah, terus apalagi kalau mungkin teman-teman yang suka K-pop, yang Oh ada iya. kayak ya kan, kalau BTS, dan BTS, mungkin Blackpink. BTS gitu, Blackpink, kalau mungkin juga eh, ini kan bahasa Korea kali ya gitu ya. Terus mau jadi penerjemah bahasa Korea bisa juga kan? Bisa juga, Ya, jadi itu lagi marak mengasah juga gitu. ya. Lagi marak juga. Oh Les iya. bahasa Korea. Eh, Sebagai informasi, bahasa Korea itu cukup besar, keinginannya, kayak permintaannya untuk penerjemahan dan segala macam gitu. Jadi kalau teman-teman juga kalau mempertimbangkan untuk jadi penerjemah atau kayak di bidang bahasa Korea gitu, sangat dibutuhkan gitu. Mungkin sebagai informasi aja gitu. Ya gitu. Tuh. Jadi Jadi tetap dimulai semangat. tetap semangat dan cari caranya yang enjoy. Terus tadi kan katanya bagaimana ya, malah belum dijawab ya. Bagaimana Hmm. eh, speak up Cara ya. menaklukkan. Selain cara menaklukkan rasa Iya. takut tadi, percaya diri, pengembangan mempersiapkan diri juga, sering latihan. Terus yang ketiga mungkin ada hubungannya sama public speaking kali ya. Public Oh speaking iya ya, iya. ya kan ya. Jadi selain bahasanya udah cukup, kosakatanya udah cukup, udah pede, tapi kayak public speaking itu kan juga seni juga kan. Kayak misalnya Avi di sini juga kan, kayak mungkin juga selama sebelum-sebelumnya juga mungkin berpengalaman juga, pernah latihan juga kan, pasti juga Iya. pernah nggak langsung bisa ngomong dengan lancar, dan kita semua gitu, saya juga gitu kan, dulu nervous nervous kan ya, nervous apalagi kalau bahasa asing, bahasa Indonesia aja berpidato aja suka A E I O U gitu kan, apalagi bahasa bahasa asing. Nah, tapi dimulai dari tadi sih, dari mempersiapkan diri, percaya diri, sering latihan, suruh dengar orang-orang terdekat, kan nggak malu lah, harusnya kayak pelan-pelan aja, kayak dari orang bapak ibu, terus atau enggak saudaranya gitu kan, atau ke teman terdekat, diajak gitu kan, didengerin. Nah, lama-lama kan gitu. Dan oh ya, ikut acara juga, organisasi gitu ya, kalau anak-anak kuliah gitu ya, itu juga membantu sih secara nggak langsung. Jadi kadang-kadang nggak sadar, oh iya ya, kok kenapa kita tiba-tiba jadi berani ngomong ya gitu. Tapi setelah ditelusuri, oh ya karena aktif. Jadi tetap semangat aja, tetap berlatih sih, kuncinya berlatih gitu, Tetap berlatih. gitu. Tetap berlatih gitu, betul. Berarti pilihlah maksudnya media pembelajaran yang menyenangkan ya, versi masing-masing Betul, gitu ya. iya. Karena bisa saja Misalnya nih kalau suka misalnya
suka hobi Oh iya, apa dilakukan gitu kan. iya, iya. Jadi jangan dipaksain orang yang nggak suka buku, terus disuruh terus sukanya musik, tapi malah dipaksa baca buku tebel gitu kan, untuk belajar bahasa gitu. Takutnya malah jadi nggak dapet gitu. Terus sebaliknya orang yang lebih suka buku, mungkin musik dia cuma ingin menikmati musiknya saja gitu. Terus habis itu, tapi dia lebih suka mendalami bahasanya itu melalui buku, melalui novel, melalui sastra gitu kan, kesusastraannya gitu. Jadi tadi benar kata Afi, lebih kepada kayak minatnya juga, dan karena kita hidup di era yang memungkinkan itu, memungkinkan banyak pilihan kan. Jadi tadi saya bilang yang dulu saya cuma bisa catat lewat lewat catatan kecil saya, sekarang udah Mm-mm. bisa Microsoft Word apa segala macam kan, Wih. bisa iya kan bisa di Notepad, bisa di mana terserah deh gitu kan, mulai dari manual sampai otomatis juga bisa gitu. Atau kalau sekarang mungkin mediumnya lebih kayak apa ya, kayak Hmm, podcast, YouTube ya kan, yang betul. Oh iya anak-anak benar zaman ya, sekarang. podcast ya benar. Dan apa ya, mungkin kalau mungkin zaman sekarang yang lebih muda lagi gitu kan, apa ya, selalu ambil positifnya gitu, asal ambil positifnya ya. Saya kayak misalnya kayak medsos-medsos yang kayak berbasis video ya, seperti Instagram, dan Hmm. mungkin kayak misalnya TikTok gitu ya, TikTok, tapi TikTok yang ambil bagian yang edukatifnya gitu kan, kayak cara grammar gitu kan, kadang-kadang sambil joget sambil joget atau segala macam gitu. Tapi kadang-kadang orang-orang tertentu lebih suka dan lebih nangkep dan lebih nempel gitu kan, pakai cara Mm-mm. begitu, dan itu nggak ada yang salah gitu kan. Jadi tadi balik lagi sih, yang penting selama ilmunya masuk kan gitu, dan positif ya, positif juga nggak masalah sih gitu kan. Iya, bagaimanapun metode pelajarannya seperti itu. Oke, semoga terjawab ya. Tadi siapa ya namanya? Ntar dulu. Tetap semangat ya, siapa namanya? Eh, Andita. Oh ya, tetap semangat ya Anita. Jadi memang Eh, nggak gitu, nggak ada yang instan gitu. Maksudnya kayak pasti di awal saya jujur dulu sangat-sangat takut, deg-degan gitu kan, kepikiran gitu, oke, nggak bisa tidur gitu kan. Ya, jadi semua pernah hadapi itu, tetap semangat saja gitu. tetap semangat. Nah, ini udah di penghujung acara nih, Kak Rida. Oke, Gak berasa iya, ya. nggak berasa ya. Kita mau main games dulu Iya, nih sebelum oke. penutupan. Gamesnya cuma kayak jawab cepat aja, gak usah mikir ya Kak ya. Udah banyak beban hidup yang dipikirkan kan. Ya, waduh. Nih, ada 5 nih pertanyaan untuk Oh, Kak ada Rida 5, jawab oke. ya. Oke. Sebelumnya saya juga Pertama, belum tahu ya nih pertanyaannya nih. Ya, nggak emang sengaja titipan, nggak tidak dikasih titipan. tahu. Nggak titipan. Nih, kalau saya tidak menjadi penerjemah, saya akan Menjadi diplomat. oke, tetap ya diplomat. Tetap iya, tetap itu salah satu itu saya soalnya. Eh, dapat klien ketus atau dapat klien non responsif. Mending ketus. Ketus. Oke. Setidaknya kalau ketus itu dia masih jawab gitu kan, masih jawab. Nggak ghosting Oke. gitu lah, kalau kita ghosting ya. Ya. Pilih WFH atau WFO? WFH. Oke. Kerja pakai seragam atau kerja pakai kaos? Kerja pakai kaos, karena penerjemah pakai kaos gitu, kayak kalau sehari-harinya. Meskipun ada pilihan untuk juga berpakaian rapi, jadi ada juga yang kalau sewaktu-waktu kita pengen berpakaian layak gitu, bisa pakai baju yang rapi, kenapa tidak, buat semangat kerja juga gitu. Oke. Nih, kalau ada 2 jasa yang akan ditambah ke depannya, mau menambah jasa apa? Oke, tadi sih lebih ke meskipun nanti mungkin kalau webinar atau kayak eh, sharingnya itu, tapi kita juga pengen memiliki platform mungkin untuk belajar bahasa asing gitu ya, kayak course gitu, kursus belajar Hmm. bahasa. Tapi secara itu ya, maksudnya secara santai aja gitu. Jadi tidak terlalu baku juga gitu, grammar apa segala macam gitu. Mungkin dari segi speakingnya saja, atau itu juga. Dan kalau misalnya yang satunya lagi itu mungkin bukan penambahan produk, tapi lebih ke
pengembangan bahasanya ya, kayak jadi harapannya Oke, pengen oke. mau nambahin bahasa Mandarin. Wih, Kebayangin. oke. Ya mohon doanya aja ya, mohon doanya. Oke. Sekarang Kak Rida mungkin untuk menutup Basnas Talk hari ini, ada mungkin Oke, sedikit closing statement atau ajakan kepada oke, sahabat-sahabat Basnas. Silakan. oke. Ya, oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bahasa Indonesia juga, beserta jajarannya dan tim juga, beserta dan juga mungkin terutama Afi juga untuk memberikan kesempatan yang Ya, sama-sama. cukup mulai juga ya untuk berbagi. Terima kasih banyak dan saya mewakili Lingmosco juga dan teman-teman saya juga sangat eh, merasa we feel humbled, okay, we feel humbled to be invited here gitu. Thank Dan you. tadi juga ya mengenai Lingmosco juga ya tadi mungkin Lingmosco juga merupakan tadi perusahaan penerjemahan. Jadi teman-teman juga kalau ada butuh penerjemahan dari umum gitu kayak umum, akademik, bisnis, hukum dan bahkan hal-hal yang tersumpah kayak untuk untuk S2 ya kan S1 segala macam juga yang membutuhkan penerjemahan tersumpah untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman dan bahasa Belanda ada 6 kan. Itu bisa ke kami dan layanan-layanan lainnya juga bisa dicek di www.lingmosco.com dan di Instagram kita @lingmosco. Jangan lupa untuk follow ya gitu. Terus untuk terutama nih untuk sahabat bahasa juga yang penting juga gitu kan selain yang tadi juga dijelaskan, jangan lupa juga untuk benar kata Afi tadi berkali-kali juga mengingatkan untuk melakukan amal gitu, melakukan donasi juga dan beramal juga tentunya melalui bahasa Indonesia. Ada beberapa cara untuk melakukan donasi teman-teman gitu. Ada melalui yang dari website juga dan juga mungkin untuk memudahkan teman-teman yang punya mobile banking juga bisa langsung mobile banking. Lalu untuk donasinya juga ternyata banyak pilihan juga teman-teman, termasuk tadi yang dibilang sama Afi untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Jadi seperti yang kalian tahu juga kan keadaannya juga cukup memprihatinkan kan. Dan kita sebagai saudara-saudara juga yang di Indonesia gitu, apabila memungkinkan dan apabila kita memiliki lebih gitu, kenapa tidak gitu kan untuk mereka. Dan juga ada sedekah juga ya, sedekah bisa juga lewat bahasa Indonesia juga. For more information selengkapnya dan tentunya bisa ditambahin sama Afi juga bisa ke basnas.go.id atau lewat Instagram Basnas Indonesia yang teman-teman sedang nonton ini. Jadi jangan lupa follow Lingmosco, jangan lupa follow Bahasa Indonesia juga ya teman-teman. Mantap. Oke, Yeah. terima kasih Kak Rida atas Terima waktunya. kasih. Dan terima kasih juga untuk sahabat Basnas yang udah menyaksikan. Terima kasih tadi yang udah berpartisipasi, tadi Anita, terus tadi siapa lagi, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.